Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeki Al-Air. Saya dari kelas 107, absen 40. Sekarang saya akan menjelaskan PPT saya tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Kita lanjut. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Terus Bank Indonesia, bank sentral di Indonesia adalah BI. Tahu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah lembaga negara pada tahun 1998 yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya beserta campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lanjut, BI sebagai Bank Sentral RI. Fungsi dari BI berfungsi sebagai otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga atau parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Peran dari BI adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terus wewenangnya 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Lanjut, BI sebagai penjaga stabilitas keuangan. Pengertiannya, stabilitas sistem keuangan atau SSK adalah suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan atau menghambat kegiatan ekonomi. Fungsi sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Peran BI dalam SSK. Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melakukan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lanjut, Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Kita ke next, lanjut. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Peran sistem pembayaran sebagai berikut. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadi spesialisasi pada produksi. 3. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran. A. Alat pembayaran tunai dan non-tunai. Terus sistem pembayaran yang memproses sebagai berbagai instrumen pembayaran. 3. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. BI, PT Kustodian Central Efek Indonesia. Switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu. Yang keempat, saluran pembayaran. EDC, teller input, mesin ATM, internet, mobile banking, dan phone banking. Resiko sistem pembayaran. Kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan risiko operasional yang dapat memperlambat settlement dana. Selanjutnya, peran BI dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN atau sistem pembayaran nasional.
Bank sentral berhak menetapkan dan memperlakukan kebijakan SPN serta memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. BI berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Lanjut, sini uang. Pengertian uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Terus fungsi uang digolongkan menjadi fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, dan fungsi turunan, yaitu sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis uang dikelompokkan berdasarkan jenis uang, berdasarkan pihak yang mengeluarkan, berdasarkan bahan uang, berdasarkan negara yang mengeluarkan, dan berdasarkan nilai uang. Selanjutnya, standar mata uang. Benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat satuan hitung. Terdapat standar logam, yaitu suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan yang dibedakan dalam sistem standar tunggal, standar kembar, dan standar pincang, serta standar kertas, yaitu apabila suatu negara beredar uang kertas yang terbatas dan tak dapat ditukar dengan emas. Unsur mata uang mencakup bahan uang dan teknik cetak agar uang tidak mudah dipalsukan. 1. Unsur pengamanan yang terbuka yang dapat terlihat dengan mudah. 2. Yang tak terbuka, yaitu dilakukan oleh mesin. Oke, selanjutnya sistem moneter. Pasti dari tadi kan saya nyebutin sistem moneter ini, tapi saya tidak jelasin. Nah, di sini saya akan jelasin sistem moneter. Sistem moneter mengatur penentuan tingkat kurs mata uang suatu negara dalam sistem keuangan internasional. Sistem tersebut ditentukan oleh investasi pemerintah dan fleksibilitas tingkat kurs terhadap mekanisme pasar. Lanjut, alat pembayaran non tunai atau poin dari yang terakhir. Alat pembayaran non tunai pengertiannya metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai, memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Terus jenis-jenis pembayaran non tunai. Media pembayaran berbasis kertas, paper based payment, misalnya cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau mesin ketik, seperti nota kredit atau nota debit. Kedua, media pembayaran elektronik atau electronic payment adalah instruksi yang terbang tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas, misalnya SMS banking, transfer, kredit, atau yang lain-lain gitu ya. Terus media pembayaran berbasis kartu atau card based payment. Pembayaran berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan, misal kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang ini kan ada sistem yang baru nih, pembayaran non tunai yang merupakan QRIS. QRIS teman-teman ada yang tahu nggak? Ini jenis pembayaran non tunai masuknya media pembayaran elektronik atau berbasis kartu. Di kolom komentar. Selanjutnya, terima kasih sudah menonton teman-teman. Cukup sekian, mungkin banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.